Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan pantun terlebih dahulu ya. Jangan lupa responnya ya. Kucing garong makan ikan asin. Terperangkap dalam perangkap besi. Terima kasih atas kehadiran hadirin dalam kegiatan diskusi visi misi. Tepuk tangannya dong teman-teman. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di aula kita yang sangat indah untuk kegiatan diskusi visi. Nah, kegiatan ini dalam rangka kita mendukung rekan kita yang sedang menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak. Salawat beri salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita lanjutkan acara kita. Yang pertama yaitu pembacaan doa yang akan langsung dipimpin saudara kita dari Dago Singkep, spesial datang pada pagi hari ini. Siapa beliau? Bapak Heri Chandra. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlancar acara kita di pagi hari ini, baik di wilayah yang berkaitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, ada sebaiknya kita tundukkan kepala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wa'idahu wa ya rabbana alhamdu kama yanbaghi laka wa azimika sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjiana bihamdika wa abad. Taqabbal minna anta musallihun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa jalatan fil qulubina wa barakatan fil dunya wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma bayin alaina fi sya'atil maut wa ijatan minna al-afwa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Masdawati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Bina Senayan. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amin. Yang saya hormati Bapak Kadamti dan Bapak Kadamti Bapak Muhafiz dari SMA SMP yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Bina Senayan, yang kami hormati Bapak Guru yang hadir pada
Zulkifli sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, kemudahan, keberkahan sehingga kita bisa hadir di sini dalam kegiatan pendampingan guru penggerak kita, yaitu pendampingan individu atas nama Zulkifli Apriyani SPP. Kemudian selawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini Pak sepanjang satu sudah kami sekolah SMA Negeri 3 Senayan ini yang pertama ada lolos ini dan selesai pendidikan guru penggeraknya, jadi tidak ganti. Kemudian kemarin dia juga ikut seleksi pengajar praktek dan alhamdulillah sudah lolos dan sudah melaksanakan tugas. Kemudian alhamdulillah lagi Ibu Kiki ikut seleksi berikutnya angkatan 10. Kalau Dewi kemarin CGP-nya angkatan 6, pengajar prakteknya angkatan 10 ya. Kemudian Dewi angkatan 10 lolos dan sekarang yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan sehingga nanti dia menjadi guru penggerak. Kemudian ada juga nih praktis yang menyusul 2 orang lagi. Bu Hayunita Laksari sudah lulus juga diwawancara dan wawancara dan praktek mengajar ya, sudah lolos. Sekarang lagi menunggu untuk pendidikan selanjutnya dengan Bapak Saiful Hidayat SPP. Dia jarang hadir karena anaknya saat semalam sakit katanya didatang. Itu sebagai calon-calon pengajar prakteknya sudah ada, guru penggerak sudah ada, calonnya sudah ada, dan bakal calonnya ada 2 lagi sudah insya Allah sudah 90% sampai 100% jadi. Yang 4 ini dan alhamdulillah lah. Karena memang untuk lolos itu memang perlu proses berat. Saya pernah dulu saya bukan di salah satu kurikulum. Saya ini kan memang sangat mensupport kawan-kawan ini, pokoknya saya paksa, saya marah, harus masuk, harus jadi guru penggerak. Saya paksa, saya panggil begitu begini. Ada satu namanya Pak Dayat juga, ibu ini maksa kami ikut, dia tak ikut katanya. Saya bilang, saya umur tak bisa saya jadi guru penggerak karena 55. Saya bilang, saya 55 udah sedikit Pak. Bisa tuh pengajar praktek, coba tengok kata dia. Saya tak ada nama muka, saya bilang kan, saya memang tak minat gitu. Dia langsung klik Pak. Di klik ini apa kita praktek? Kita untuk isi apa kita namanya yang pertama tadi? Esai. Ternyata Pak saya isi semua tuh lewat tuh Pak, lewat, dah selesai. Habis itu saya lagi minta praktek ngajar, minta wawancara itu 2 orang sama saya dari sini. Nah pokoknya tahu nggak saya pertanyaan siapa yang kurang-kurang atau bagaimana ibu mengatur sekolah ibu tim apa yang ibu kerjakan. Ternyata pengumuman Pak di situ disebutkan Anda tidak menyatakan tidak lulus karena umur Anda sudah melewati. Bagian pertama sakit hati saya tadi, cuma saya nih karena memang saya itu lah tahu itu syaratnya, cuma Pak Dayat tuh Pak apa namanya banyak ada Hidayat tuh dia masuk ke rumah saya, dia ambil laptop saya ini bisa diisi lah katanya. Menurut kata guru gampang masuk dalam selesai itu tengoklah pertanyaan tuh kata dia. Nah sedikit cerita ya Pak ya. Kemudian Anda tidak lolos kata dia karena diri dan tidak dibenarkan lagi untuk mendaftar pada angkatan berikutnya. Ya saya tak masalah Pak, tapi sedikit banyaknya saya sudah mengerjakan langkah-langkah awal dari pengajar praktek itu seperti apa. Karena pertanyaan dengan guru penggerak dengan pengajar praktek beda ya, karena di sini juga pengajar praktek kita harus memberikan materi ke orang lain.
kemudian saya diangkat di sini jadi kepala sekolah. Kemudian di sekolah ini kami hanya ada tinggal lagi 21 orang dengan guru dengan TU. TU itu kami ada 6, tapi guru kami cuma ada 15 orang di sini. Yang tak ada kami karena kelas kami itu hanya 9 dengan satu gelombang. Nah itu satu gelombang ada 3 guru, TU ada 3 juga. Sehingga cukuplah guru kami di sini. Yang belum ada guru kesenian sama tik ya Pak Farid ya, itu yang belum ada. Dan alhamdulillah juga bisa dihandle oleh guru-guru yang lain seperti kesenian ini dihandle Pak Heri karena memang dia memang bisa di bidang itu. Kemudian kalau TK Pak Farid memang dia bisa menghubungi lah. Dan alhamdulillah setelah dulu di sini tidak begitu bermasalah menurut saya. Kemudian Bu Dewi kemarin sudah lolos. Kemudian dia ngajak ikut pengajar praktek. Saya minta izin nih, tolong nih saya kena cepat. Saya yakin suatu permintaan dari guru saya tidak mungkin yang aneh-aneh. Pasti untuk kemajuan menambah ilmu dia dan untuk memajukan ke sekolah saya itu aja, ke sekolah ini. Saya langsung aja tanda tangan dan alhamdulillah memang lewat. Tapi di sekolah lain ada juga yang kepala sekolahnya tak mau. Kenapa? Karena menurut dia guru penggerak itu mana hasilnya dulu untuk sekolah ini, mana keterpakaian untuk sekolah baru bisa menjadi pengajar praktek. Dan saya memang sangat mendukung kawan-kawan ini semua. Saya suruh ikutlah. Mana tahu kita bukan tujuan kita tuh ngaji terus sekolah, kan bukan itu. Kita menambah ilmu, update terus ilmu yang kita dapatkan. Karena sekarang udah berubah kurikulum. Kan ada sebagian guru itu dia mau di zona nyaman Pak. Saya udah penuh 24 jam, saya udah sertifikasi, saya tak mau lagi yang lain-lain. Nah itu yang saya selalu tekankan dengan guru-guru, kita tak boleh seperti itu. Karena apapun kurikulum itu dia bersifat dinamis, berubah dan harus kita ikuti karena memang dunia kita di situ. Sekarang guru penggerak, kurikulum merdeka, sekolah kami sudah mengikutinya dan daftar kurikulum merdeka sudah berjalan kita 1 tahun. Kemudian ini kelas 10 dan kelas 11 nanti berapa tuh E2 lagi ya. Nah ya kita sudah tahun kedua Pak sebagai kurikulum merdeka. Sangat dibutuhkan menurut saya guru penggerak ini biar dia bisa merealisasikan ilmu yang ada pada guru penggerak yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Sangat berhubungan sekali. Kemudian kami di sini sekolah sangat mendukung apa-apa program yang ada dari kementerian, dari pemerintah, apa yang bisa kami lakukan di sini. Kami sudah ada 3 kali kami mengadakan gelar karya. Gelar karya yang pertama kemarin mengenai apa kemarin itu yang pertama. Nah, kearifan lokal. Kami datangkanlah narasumber dari luar Pak untuk mengajar anak-anak. Sebelumnya ada tarian Melayu, pantun Melayu kami bukukan dan ada buku pantunnya sendiri, masakan Melayu, kemudian pakaian tradisional Melayu, kemudian itu yang pertama. Yang kedua kami gelar karya lagi sekitar akhir April kemarin, temanya gaya hidup berkelanjutan ya. Buku resep anak-anak bagaimana bekal yang sehat, gizi seimbang, nanti ada pengolahan sampah plastik, sampah organik, anorganik, sampai pembuatan pupuk cair. Kami datangkan narasumber dari bukan SMK Peternakan, SMK Satu-Lingga. Kami datangkan dari situ bagaimana menanam pupuk cair yang dibuat sendiri untuk dikonsumsi dan dibuat untuk sekolah, digunakan di lingkungan sekolah. Itu karya kami yang kedua. Yang ketiga kemarin dengan tema apa kemarin?
bangun jiwa raga, senam bersama. Kemudian ada nih Pak, tengok masih ada sisa-sisanya lagi anti bullying di sekolah. Kemudian dan yang lain sebagainya. Sekolah sangat, kalau saya sebagai kepala sekolah, asal itu sesuai dengan rencana kita di RKAS, sudah direncanakan sebelumnya. Saya sangat mendukung. Semoga guru-guru ini semua bisa lah ikut guru penggerak, karena kita tak bisa mengelak dari yang nama kurikulum itu. Ada orang aku lah kurikulum itu pula robah namun kan macam-macam. Nah, tapi saya sangat mendukung Pak, sangat setuju dengan apa-apa yang dilakukan oleh guru-guru kami. Sudah berusaha untuk mengikuti. Ada Pak Farid ini dia tak mau lagi ikut karena dia apakah semangat dan 2 kali seharusnya ikut lagi. Bu Ayi dia gagal cukup, ternyata lolos dia. Nah, alhamdulillah Pak Farid ini langsung kata semangat. Kata semangat langsung Pak. Habis itulah yang saya lemah badan saya nengok Pak Farid ini. Ikut lagi Pak, saya bilang ikut aja Pak, mana tahu ada rezeki. Padahal tongkat kesawat bentuknya Pak. Iya Pak, itu yang jelas itu kalau untuk apa? Untuk menjadi kepala sekolah itu kan sudah takdir ilahi lah, tak tahu lah kita kadang kita tak ada merencanakan itu ternyata jadi. Karena kita pengen udah, yang penting kita siapkan diri kita, yang penting kurikulum itu harus kita ikutilah, dinamisnya berubah karena kita berkecimpung di situ. Terima kasih. Kemudian Pak Hafiz sudah datang sini kemarin yang pertama. Saya tak bisa di sini tadi mana waktu itu ya Pak, tadi Pak tahun dari kenapa saya tak di sini. Kemudian saya dah yang kedua ini Bu Uti bisa insya Allah saya bilang, ini Pak tadi dah masuk Pak surat, saya harus dari Rabu itu ada pertemuan lagi, tapi besok saya harus balik lagi gitu. Bukan tak ada di sini, memang tugas kepala sekolah itu harus dari Rabu, dari 6 ke 6 itulah yang harus saya ikuti. Kemudian mohon maaf nanti ya Pak, sambutan Pak di sini inilah kayak sekolah kami mungkin kurang layanan makanan mungkin mohon maaf. Semoga Bapak di sini kita dapat membagikan ilmu, dapat mendampingi Ibu Vivi sehingga dia selesai pendidikan calon guru penggerak menjadi guru penggerak dan bisa menerapkan ilmu yang didapatkannya untuk memajukan pendidikan di SMA Negeri 3 Senayan ini pada khususnya. Mungkin kita berbagi dengan kawan-kawan yang lain untuk bagaimana kurikulum merdeka itu merealisasikan di kelas. Dan alhamdulillah Bu Eni yang sudah lolos memang banyak imbasnya ke sekolah, banyak kemajuan sekolah yang menurut saya luar biasa. Kawan-kawan di sini semua kompak, sangat mendukung apapun kegiatan dari kawan-kawannya saling kerjasama, karena kita berbeda itu biasa, tapi yang penting kita bersama untuk kemajuan diri kita sendiri dan anak-anak didik kita dan sekolah kita, lingkungan sekitar kita. Dimanapun kita berada, semoga kita semua bisa menjadi penyejuk bagi orang lain. Kemudian bisa juga kita menyelesaikan ada masalah orang lain, bisa kita carikan jalan keluarnya. Biar kita dimanapun kita berada, itulah prinsip untuk kita hidup dimanapun kita berada, jadilah penyejuk bagi orang lain, bukan jadi batu api. Kemudian masalah kawan kita, guru kita, carikanlah jalan keluarnya. Semoga masalah-masalah itu dapat diselesaikan secara baik-baik. Apapun masalah di sekolah, jangan sampai mencuat langsung keluar, cari ke jalan keluar. Itu yang saya pesankan dengan kawan-kawan kita guru, kawan-kawan kami di sini. Semoga sekolah kami beserta Negeri 3 Senayan semakin lebih maju lagi ke depan. Mungkin itu aja ya Pak, kata sambutan dari saya. Terima kasih dan Ibu Vivi, kawan-kawan semua yang sudah hadir pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih Ibu atas sepatah dua patah katanya pada kegiatan pembukaan diskusi visi misi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak pengajar praktik dari Ibu Vivi Aprianti, yaitu Bapak Muhafiz, untuk memberikan arahan bagaimana nanti pelaksanaan diskusi ini. Kepada Bapak Hafiz saya persilakan. Saya karena ibu bibi pasal jadi saya dapat sedikit. Ke Pulau Raja yang waktu ini sebutik harum baunya. Betapa senang rasa di hati ini dapat berjumpa dengan bapak ibu semua. Kayak sebutik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Senayan, Ibu Hajar Musdawati. Mohon maaf tadi Ibu dijago, saya aku udah ragu. Takut salah awal. Yang saya hormati rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, dan juga yang khususnya rekan PP dari Ibu Dewi. Ini waktu sekedar info, rekan guru Bapak Ibu ini, Ibu Dewi ini, kebanggaan kami di angkatan, ya. PP juga kebanggaan kami karena selalu memberikan inovasi yang memberikan banyak motivasi kepada kami ini, lewat puisinya, lewat apa yang Ibu Vivi tahu. Bahkan di angkatan 10 ini Bu Dewi juga eksis, ya. Itu selalu memotivasi, menyalurkan hobi. Kemudian ini khusus untuk juga kepada Ibu Vivi Aprianti, calon guru angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Senayan. Semangat Ibu Vivi, ya. Saya tengok dari tadi kan. Bukan itu. Kalau kata bakong bola itu gamam memang Pak. Lagi galau, bukan galau, gamam. Kita bersyukur bahwa peluang untuk bertemu ini sudah diberikan kepada kita yang sudah teragendakan tempoh hari. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kemudian kami ucapkan terima kasih. Saya sendiri pribadi mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 3 Senayan, khususnya Ibu Pimpinan, ya, yang telah sudi memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kegiatan pendidikan guru putra ini. Kegiatan ini Bapak Ibu adalah merupakan salah satu rangkaian dari pendidikan guru putra angkatan ke-10 yang harus dilalui oleh Ibu Vivi, di mana kegiatan ini nanti, ya, saya tekankan di awal dulu karena banyak pemikiran yang beredar bahwa kegiatan ini untuk merubah visi sekolah, ya. Jadi di awal kita sepakati atau saya tekankan bahwa kegiatan ini adalah Bapak Ibu tidak untuk merubah visi sekolah, tidak untuk merumuskan visi sekolah Bapak Ibu, karena saya yakin visi sekolah ini sudah menjadi visi yang terbaik yang Bapak Ibu buat dulu, gitu, ya. Jadi hari ini Bu Vivi akan berada di tengah-tengah kita, mencoba nanti memfasilitasi sebuah diskusi, di mana diskusi itu nanti akan membuat kita melihat kembali apakah visi sekolah kita itu sudah selaras dengan tujuan pendidikan nasional, menciptakan profil pelajar Pancasila yang didorong dengan konsep Merdeka Belajar. Kemudian turunannya itu salah satu faktor terbesar itu apakah sekolah, visi sekolah sudah berpihak atau berpusat kepada murid. Itu sebenarnya dipandu oleh Ibu Vivi. Dan kemudian nanti kita mampu untuk menemukan
perkasa perubahan, apa yang bisa dilakukan untuk mencapai ke situ. Itu singkat saja. Kemudian terima kasih ucapan selamat ya, saya ucapkan selamat kepada keluarga besar SMA Negeri 3 Senayan bahwa telah lahir kembali calon guru penggerak dari sekolah ini. Luar biasa Bapak Ibu. Pendidikan guru penggerak ini tidak bisa dipungkiri sekarang adalah salah satu program unggulan dari Kemendikbudristek, pendidikan guru penggerak, dan sekarang lagi dikejar-kejar oleh banyak guru di Indonesia. Bahkan nanti kalau saya baca terakhir dapat info bahwa akan berpengaruh juga dengan akreditasi sekolah. Sekolah-sekolah yang tidak ada CGP-nya itu walahan. Itu yang saya dapat infokan. Tadi saya juga menangkap dari Ibu semangat motivasinya luar biasa. Ikuti saja Ibu yang masih bermuda, karena transformasi pendidikan terus berjalan. Kalau kita abai, tertinggal kita akan jauh. Nah itu saja semangat untuk Bu Vivi. Kalau sekedar sharing, ada beberapa sekolah bahkan sekolah besar di kota lain di Kabupaten Tinggal yang curhat. Kenapa sekolah kami yang guru tak dulu yang dulu satu menjadi tidak dulu. Maka itu saya bantu dan salut sekali sekolah Dirjaya lahir posting di ya. Ada Pak, kalau bahasa kami bukan kamu ada Bu, ada KMCG yang curhat ke saya sekolah besar. Aduh, terus kuasa ini satu pun tak ada yang bisa berbahasa gitu. Luar biasa. Baik, itu saja pengantar. Mungkin ini sudah tidak asing lagi kemarin dengan Bu Dewi sudah juga pernah dilaksanakan juga. Yang jelas mari kita sama support dukung teman kita supaya bisa lulus menjadi guru penggerak. Karena kelulusan Bu Vivi nanti menjadi guru penggerak bukan hanya andil dirinya sendiri, bukan hanya nanti dorongan dari tim-tim penilai, tapi faktor besarnya adalah dukungan dari rekan-rekannya di sekolah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dilakukan diskusi, diambil alih oleh Bu Vivi. Mudah-mudahan diskusinya berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup sementara. Bila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhafiz atas arahannya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita kepada acara inti pada siang hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Vivi Aprianti. Kepada Ibu Vivi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya pindah ke depan ya. Izin Bapak Ibu, karena tadi Bu Dewi memulainya dengan pantun, izinkan saya berpantun dulu. Ya dipertanyakan nanti kemelayuan saya. Ini pakai contekan Bapak Ibu. Kepulauan Lingga indah tertata, tempat bersejarah melahirkan kesatria. Assalamualaikum, kami mulakan kata. Semoga Bapak Ibu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Masih semangat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat sama-sama hadir di ruangan ini dalam kegiatan diskusi visi sekolah kita dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian salawat beriring salam marilah kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang terhormat,
Ibu Kepala SMA Negeri 3 Senayan, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Pak Muhafiz, kemudian Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Senayan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, ini suatu request sebenarnya. Saya akan membacakan sebuah puisi karena sepertinya suara saya sumbang kalau seandainya saya saja suara saya saja yang terdengar. Jadi saya ada musiknya di belakang supaya tidak terlalu sumbang ya. Karena saya merasa suara saya sumbang. Mudah-mudahan speakernya support ya Bapak Ibu. Jauh main bisa ini. Videonya buat grogi dari saya. Buang mata. Silakan dulu ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Melior, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Melior itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klaber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sepertinya CGP menguak bakat-bakat terpendamnya. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, apa saja kegiatan kita pada diskusi ini Bapak Ibu? Ada 4 sesi kegiatan. Yang pertama itu adalah melengkapi kalimat perumpang. Kemudian yang kedua, diskusi visi sekolah. Kemudian identifikasi perilaku. Dan yang terakhir adalah membuat inisiatif perubahan. Nah Bapak Ibu, ketika kita masih kecil dulu, kita sering ditanyakan kalau sudah besar mau jadi apa. Pernah Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan ini? Kalau Pak Farid ditanya dulu waktu kecil mau jadi apa? Mau jadi? Mau jadi pengacara. Kalau Pak Rifat? Lupa. Dia masih ingat waktu kecil Bu Neni? Mau jadi perawat. Kalau Bu kepala sekolah waktu kecil? Mau jadi perawat. Pak Heri ketikanya waktu kecil mau jadi apa? Satria BJK luar biasa. Ya. Nah kalau saya sendiri memang dari dulu ketika kecil ditanyakan mau jadi apa, mau jadi guru. Karena pada saat itu profesi yang saya kenali pertama adalah guru. Jadi memang ketika ditanyakan mau jadi apa, mau jadi guru. Nah alhamdulillah hari ini kita sama-sama jadi guru di sini ya Bapak Ibu. Apapun cita-citanya jadi guru gitu tujuan akhirnya ya. Nah cita-cita itu sebenarnya adalah suatu impian. Nah, impian kita kemudian yang menjadi tujuan kita. Walaupun pada akhirnya tujuan kita tidak lagi searah dengan yang waktu kecil, pasti ada perubahan-perubahan ya seiring berjalannya waktu. Nah, tujuan dan impian inilah yang kemudian ini dimaksudkan sebagai visi gitu ya Bapak Ibu. Jadi visi itu adalah tujuan, cita-cita, impian dan harapan kita. Nah, tadi kita kan di awal memang judulnya adalah mendiskusikan visi sekolah kita. Ya. Seperti yang kita ketahui, sekolah ini adalah tempatnya murid-murid untuk menuntut ilmu ya Bapak Ibu. Jadi di sini terjadi proses pembelajaran. Di sini terjadi disinilah tempat murid-murid kita, di mana murid-murid kita itu untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi kita pastinya punya impian juga terhadap murid-murid kita. Pengennya murid-murid kita mau jadi apa? Ya. Nah sesi pertama ini adalah melengkapi kalimat rumpang. Yang kemarin saya sudah membagikan ya, Bapak Ibu, kalimat rumpangnya. Nah, itu berisi tentang impian kita terhadap murid-murid kita. Kalau murid-murid kita punya impian sama seperti kita sebagai pendidik, sebagai penuntun murid-murid kita, penuntun tumbuh kembang murid-murid kita, pasti kita juga punya impian terhadap murid-murid kita. Nah, kalau saya, ini imajinasi saya tentang murid-murid saya di masa depan, Bapak Ibu. Saya mengimpikan murid-murid yang memiliki nilai religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam proses pembelajaran dia senang berdiskusi, mampu bekerja sama,
kemudian memiliki rasa percaya diri yang baik, murid yang aktif, kreatif, peka dengan perubahan, murid yang lulus dengan lulusan berkualitas, memiliki kebijaksanaan dan kebahagiaan. Ini adalah imajinasi saya tentang murid-murid saya ke depannya seperti itu. Pastinya kita masing-masing sebagai seorang guru punya impian-impian tersendiri terhadap murid-murid kita. Nah, untuk saat ini ya di pendidikan nasional ya mengimpikan murid-murid yang memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Nah, di sini ada 6 kalimat rumpang yang ingin kita lengkapi, dan ini adalah impian-impian kita, Bapak Ibu. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Saya akan bagikan sticky note. Bapak Ibu silahkan tuliskan impian apa ya? Bapak Ibu silahkan tuliskan isi dari kalimat rumpang yang pertama. Saya kasih waktu hanya 2 menit saja. Nanti silahkan ditempel Bapak Ibu yang sudah selesai langsung tempel di satu soal, satu kertas. Ya, tempel. Boleh bernama di pojok bawahnya ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, tulis di situ. Hah? Jangan Pak, kalau mimpi tidur nanti. Kalau sudah selesai silakan Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan kertas untuk ditempel kertasnya. Ini kertas A3. Di poin pertama kita memimpikan murid-murid yang di sini boleh ditempel ya. Kalau sudah selesai langsung, ya langsung aja. Terserah, bebas Pak Farid, merdeka. Ya, sesuai pertanyaannya ya, saya sudah. Nah, kemudian untuk kalimat rumpang yang kedua, saya bagikan kertas lagi. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Kita percaya bahwa murid adalah ikan sepat kan gabung. Bukan itu Pak. Itu muridnya suku protes. Harus Jawaban ada dalam kedua. satu ruangan itu pasti harus ada. Sesuatu kan seperti itu, ada yang kritis, ada yang tidak peduli. Jawaban yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. boleh Pak Heri, silakan ditulis. Yang sedang saya tulis. Oh iya. Boleh juga kayak Budi menghadiri. Jawaban untuk yang ketiga di kertas warna putih. Oke, bagikan langsung Pak Heri supaya saya kerja sebenarnya. Di sekolah kita mengutamakan S. Di sekolah keempat pakai warna hijau ya. Empat. Ini yang itu.
orang sebelah saya siap. Jadi, Yang pertama warna hijau. Pak Ron, kata warna kuning dulu baru warna hijau. Enggak, saya dulu belum. Oh, Kalau ini sedikit keras ya terlalu keras Pak. kakak saya bisa. Sudah gini. Yang keempat warna hijau Bapak Ibu. Boleh di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak tak apa-apa. Mungkin jawabannya nanti dibantu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang keempat warna hijau. Yang kelima warna pink Pak Heri. biasa di jalan. Biasa di jalan. Saya masih sakit. Turun naik. Ini biar orang dalam itu Pak. Yang kelima. Yang kelima kita warga dari sekolah ini aku kita warga dari sekolah ini kita warga Maaf ya Bapak dari Ibu. sekolah ini Menguras sedikit ya. Oh, salah. enam Yang keenam nih. Oh nanti Pak Heri tempel sebagai acuan ya. kita ada warga di sekolah ini paham, kita ada warga di sekolah ini paham. Ya, Gila telat saya gila. di nomor satu ke enam, bagian kita Iya, Nomor 5 pink. Nomor 6 saya bagikan warna ini. Ini kan ya. Mana ini dia? Ini 6. Dia memberikan warna yang berbeda ya. Yang kalian dengan ini? Itu warna ini. Udah gitu taruh naik ke atas kan? Enaknya tuh hidup Alia ya dapat nasi. Dua. Hah? Baik Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah impian kita terhadap murid-murid kita. Ya, mungkin saya akan bacakan impian kita bersama. Ya, untuk impian yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Oh, belum, masih ada itu. Untuk kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, memiliki motivasi internal yang kuat dalam menuntut ilmu, mandiri, percaya diri dan dicintai, memimpikan murid yang mengenal Tuhannya dan dirinya sendiri, religius, mau belajar, rajin, beretika, sukses dan berhasil, beriman, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah SWT, akhlak yang mulia, berpendidikan yang tinggi. Luar biasa impian kita terhadap murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi kalau memang ini terwujud, murid-murid kita ini akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat, insya Allah ya. Kemudian untuk kalimat rumpang yang kedua, kita simpulkan, kita percaya bahwa murid adalah mutiara biasa, mempunyai kemampuan untuk meraih masa depan yang baik, individu yang unik dan memiliki potensi, aset bangsa. Individu yang pasti memiliki potensi yang dapat dikembangkan, kemudian hasil didikan orang tua, guru dan lingkungan, calon penerus masa depan dengan bakat dan talenta yang luar biasa, ladang emas bagi guru untuk memperbanyak pahala jariah, siswa yang pintar dan berakhlak mulia. Jadi kalau dari kalimat rumpang yang kedua, berarti kita meyakini bahwa murid-murid kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kewajiban dan bertanggung jawab, kebersamaan, kedisiplinan, proses belajar yang menyenangkan, membentuk karakter akhlak mulia, proses pembelajaran dan pendidikan, kepentingan peserta didik, kedisiplinan, akhlak yang mulia. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan sumber ilmu. Kemudian pendidikan itu penting. Sadar bahwa sekolah tempat belajar, tapi mereka tidak menjalankan peran sebagai pelajar dengan baik. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu, menuntut supaya mereka menyadari. Kemudian bahwa adab lebih diutamakan, kemudian baru ilmu pengetahuan. Mensukseskan pendidikan Indonesia, peraturan dan tata tertib harus dilaksanakan serta dijalani. Kemudian pentingnya saling menghargai. Kemudian sekolah adalah tempat yang nyaman. Sekolah merupakan tempat belajar yang nyaman. Kemudian kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dan berkembang, maju bersama hebat semua, luar biasa, mencapai keberhasilan di dunia pendidikan, saling berkolaborasi, menciptakan pembelajaran yang bermakna menyenangkan, maju, mensukseskan proses belajar mengajar, saling menghargai. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan proses yang panjang. Pendidikan dapat merubah masa depan. Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan adalah proses yang panjang. Pentingnya keberagaman, membentuk generasi yang berkualitas memerlukan usaha yang penuh perjuangan. Pendidikan itu dinamis dan berproses. Kemudian saling bersinergi itu penting. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dari kalimat 6 kalimat rumpang ini
Kita melihat bahwa atmosfer di sekolah kita ini adalah atmosfer yang positif, atmosfer yang ingin maju bersama, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemajuan ini bisa terwujud? Ya, salah satunya kita melihat kembali visi sekolah kita. Nah, di sini ada visi SMA Negeri 3 Senayan, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak, dan berprestasi. Ini adalah visi yang diramu dalam kalimat yang sederhana, namun maknanya luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa visi ini adalah satu ini merupakan impian kita dari yang tadi 6 kali merumpang ini sudah diwakilkan oleh kalimat visi ini. Ya. Beriman, berakhlak, dan berprestasi. Kalau kita maknai berarti di sini kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya sudah terpenuhi di sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk visi sekolah kita? Lanjut ya. Nah, berarti kita akan lebih mendiskusikan bagaimana perilaku kita sebagai guru seharusnya, perilaku murid dan orang tua, agar impian-impian kita tadi ya lewat visi ini bisa tercapai, ya Bapak Ibu. Nah, kita punya 3 poin penting visi. Tadi ada beriman, kemudian berakhlak, dan berprestasi. Bapak Ibu, di sini kita akan coba mendiskusikan, ya. Bagaimana perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh guru, murid, dan orang tua untuk mencapai visi kita. Untuk yang pertama, ini ada visi beriman. Kira-kira menurut Bapak Ibu, agar visi beriman ini terwujud di sekolah kita, tercapai, ada hasilnya, bagaimana seharusnya perilaku kita sebagai seorang guru? Mana Pak Heri? Mohon tanggapannya, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Pemateri, narasumber, Ibu Vivi Aprianto. Bagusnya seorang guru kalau berlandaskan pada visi yang beriman, tentu Bapak Ibu gurunya harus memiliki nilai takwa yang tinggi, keyakinan dan kepercayaan kepada asmaul kita yang mampu diimplementasikan ke dalam kehidupan proses pembelajaran dalam hari ini. Ini banyak pelanggaran namanya. Saya simpulkan sedikit ya. Oh, boleh. Jadi memiliki ketakwaan. Ya. Ya. Boleh kita tuliskan saja. Bisa. Jika dulu sedikit. Sorry. Memiliki ketakwaan ya, dan mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Oke, ada lagi tambahan untuk gurunya? Pak Rosi. Oke, mulai. Sama dari lainnya. Dalam keseharian menampilkan dalam kisah nyata beberapa yang dari nama ini di sekolah kan ada kita sholat kemudian
Ini saya hanya berwudu sama-sama mungkin boleh sebelum mengarahkan juga dari dulu. Mengambilkan sikap nyata. sikap nyata itu ya cukup dulu. Ada lagi? Kalau ini dari Kalau ini ini mantap. ada sesuatu itu kita terima dulu yang ditandai dengan menanamkan sikap iman sesuai dengan agama yang kita Oke, berarti mulai dari Memberikan contoh. memberikan contoh yang baik. contoh langsung. Memberikan contoh. Oke. Misalnya sikap nyata contoh. Oke, pas Bapak Ibu untuk gurunya. Oke, kita berpindah ke muridnya. Wah, ini paling mudah ini. Ini kan harapan kita Pak Heri sebagai guru, jangan panggil muridnya. Ini kalau dulu kayak gitu malah enak loh. Iya. Ya. Ada kakak hal ini. Menjaga kewajiban. Oh, menjaga kewajiban. Kewajiban. Sebagai sebagai Makhluk kita. siswa yang beriman, Iya. baik di sekolah atau menjaga Kewajiban sebagai siswa beriman. menjalankan kewajiban sebagai siswa beriman. Jaga ada semua kan. Iya. jaga dia. Ada lagi untuk siswanya? Azan tuh apa yang disadar dulu? Berarti dia harus punya keyakinan. Kesadaran. Cerdas. Memiliki kesadaran. Kesadaran. Bukan pandai ya. Orang tua ini. Orang tua Orang tua memberikan contoh. memberikan Sebagian mungkin contohnya sebagian. memberikan contoh yang baik. Contohnya tak. Itu saja. Berpartisipasi. Berpartisipasi. Dalam mendidik. Pas untuk isi beriman. Oke, kita lanjutkan. Untuk isi berakhlak. Berakhlak. Ini ada listrik tak? Ini ada. Untuk perilaku gurunya. Tinggal ya itu apa itu tinggal. Ini. Semua kita buat kita. Isi berakhlak. Berangkat guru. Berikan contoh. Kita satu-satu aja dulu ya. Berikan contoh perilaku berakhlak yang baik. Contoh perilaku lah cukup dong. Contoh perilaku yang baik. Ya satu guru Dan dan kemudian lanjut ke murid. ya kita waktu mau pulang. Murid ini Menjalankan. Menjalankan
menjalankan sikap yang baik, Memberi contoh alam yang baik, bersikap sopan santun, memilih akhlak yang baik dari segi sopan dan manusia. orang tua ke laut. Memberikan contoh lah, ada sama juga ya. Sama ya, boleh. Tapi di rumah Mengawasi. Contoh dan mengawasi di anak anda ya Bapak Ibu. Kita lanjut visi berprestasi. Perilaku guru. guru harus mengikuti banyak perhatian dari laki-laki. Ya kan? Pelatihan dan pengembangan diri ya Bapak Ibu. Menambah kompetensi Pengembangan diri ya. Jadi, Program pengembangan diri. Kalau muridnya Bapak Ibu tajam. lomba-lomba yang diadakan, lomba yang diadakan banyak. Perlombaan akademis ya, mudah-mudahan akan biasa. Non akademis. Orang tua memberikan dukungan ya. Support. Support Biasa. supaya mau ikut lomba. Memberikan dukungan. Ini beberapa perilaku ya Bapak Ibu. Mungkin banyak dari visi ini kalau kita turunkan perilaku-perilaku yang harus kita tampilkan itu banyak sekali. Tidak cukup waktunya kalau kita diskusikan di sini. Nah, jadi ini contoh-contoh perilaku yang harus ditampilkan agar visi sekolah kita terwujud. Nah, Bapak Ibu, karena kita sudah mengidentifikasi perilaku tadi ya, untuk mewujudkan visi, kita membuat suatu inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan untuk sekolah kita. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik apa yang harus kita lakukan agar visi itu terwujud lewat suatu inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan. Ya. Pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian, yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan yang terakhir adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktunya? Tentunya untuk membuat prakarsa perubahan ini kita akan membuat prakarsa perubahan untuk mencapai setiap visi sekolah kita. Nah, di sini saya akan memperkenalkan. Ini kemarin di tugas saya pendidikan guru pemula dari Bapak Ibu, saya membuat visi terwujudnya generasi cerdas, berakhlak dan berwawasan global. Ini sebagai referensi kita nantinya untuk membuat prakarsa perubahan. Jadi ada prakarsa perubahan yang saya buat itu meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Karena zamannya sekarang zaman gadget, anak-anak itu tidak bisa dipisahkan dengan gadget, dan seperti yang kita ketahui keseharian anak-anak ini selalu membawa HP ke sekolah. Jadi saya berinisiatif membuat suatu prakarsa perubahan meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, jadi nanti prakarsa perubahan kita bisa kita selaraskan dengan visi sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya prakarsa perubahan ini terwujud? Di sini ada satu metode, Bapak Ibu, namanya
Nah, namanya adalah inquiry apresiatif. Ini adalah pendekatan inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi kita mengidentifikasi kekuatan positif atau kebiasaan baik di sekolah kita untuk menjadikan itu suatu prakarsa perubahan. Seperti yang saya contohkan tadi, saya melihat kondisi anak-anak kita yang sering membawa HP ke sekolah. Terkadang ada yang menyimpannya secara sembunyi-sembunyi di bawah meja seperti itu, Bapak Ibu. Dengan kondisi yang seperti itu, kenapa tidak kita jadikan suatu perubahan di sekolah kita dengan memanfaatkan gadget dan memanfaatkan HP? Kita bisa membuat anak itu belajar menggunakan HP. Itu juga mengubah mindset anak. Ternyata HP itu tidak hanya untuk bermain sosmed, tidak hanya untuk bermain game, tapi juga untuk belajar seperti itu. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini mengarahkan perhatian pada hal baik, kekuatan positif apa yang diinginkan terjadi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Dalam penerapannya dikenal dengan tahapan Bagja. Ada Bagja namanya Bapak Ibu, untuk membuat suatu prakarsa perubahan sesuai filosofi pendidikan dan visi yang berpusat pada murid. Nah, ini Bapak Ibu tahapan dari Bagja itu sendiri. Jadi di sini memang perlu sedikit menguras pikiran kita karena kita mengamati kekuatan-kekuatan positif yang ada di sekolah kita. Bagja dimulai dengan buat pertanyaan utama, karena prakarsa perubahan saya tadi meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, bagaimana bisa motivasi itu meningkat dengan pemanfaatan teknologi? Jadi pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Ini tindakan-tindakan yang mungkin akan dilakukan, ya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, mencari referensi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, mempelajari praktik baik dari guru yang telah berhasil meningkatkan motivasi belajar, dan seterusnya. Kemudian tahapan kedua, kita ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang saya ajukan, siapakah guru di sekolah yang sering memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Nah, jadi ini juga menguat kekuatan positif kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita, mungkin saya kurang menggunakan teknologi. Di sini ada Bu Ai yang sering menggunakan teknologi misalnya. Jadi nanti langkah saya supaya prakarsa perubahan saya ini terwujud, gitu ya, terus mencari informasi tentang guru yang sering menggunakan teknologi. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan beliau, gitu. Kalau misalnya di lingkungan kita tidak ada, kita bisa mencari referensi di luar. Kemudian tahap berikutnya ada gali mimpi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk untuk membuat apa daftar tindakan yang harus kita lakukan. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Kita nanti studi kasus, Bapak Ibu. Sekolah-sekolah mana yang sekiranya sudah memanfaatkan teknologi dan apakah benar motivasi itu bisa meningkat dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian jabarkan mimpi. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita buat, mungkin dengan menyusun modul ajar, ya, memilih media pembelajaran, tak lupa melakukan evaluasi. Kemudian ada atur eksekusi. Nah, ini eksekusinya ya, yang terakhir. Kita akan menentukan siapa yang terlibat dalam rencana prakarsa perubahan ini, kemudian siapa yang bertanggung jawab memantau perkembangan dan capaian peningkatan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi itu adalah contoh prakarsa perubahan yang sudah saya buat seperti itu. Nanti untuk menyelaraskan dengan visi sekolah kita, mungkin kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut, ya, diskusi lebih lanjut untuk membuat prakarsa perubahan di setiap visi sekolah kita. Mungkin dari saya itu saja, Bapak Ibu. Nah, mungkin dari saya itu saja, Bapak Ibu, diskusi hari ini. Semoga diskusi
visi sekolah kita, dan yang paling penting adalah semoga sekolah kita adalah sekolah yang kedepannya semakin berpihak pada murid. Nah, terlebih dahulu saya mohon maaf karena tadi saya mulai dengan pantun, saya akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu. Guru Miriam Guru Cendrawati duduk tercangkung di atas batu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam moderator. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan pada siang hari ini. Nah baiklah Bapak Ibu, berakhirnya acara ini, tapi sebelumnya kita minta penguatan terlebih dahulu dari Pak Muhafiz selaku pengajar praktik dari Ibu Vivi. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, izin sebentar ya. Terima kasih Bu Bibi, kegiatan mengkomunikasikan visi dan praktek kami sudah berjalan dengan baik. Ada 4 catatan yang saya catat tadi selama proses ya. Bagian impian murid di masa depan sudah nampak dengan jelas gitu. Kemudian identifikasi penyesuaian visi sekolah ini dengan harapan Bapak Ibu tadi untuk kedepannya itu sudah nampak bagus. Dan prakarsa perubahan juga walaupun sederhana tapi itu kan untuk hari ini juga, tapi itu selanjutnya mungkin di website mungkin catatan penting dari kegiatan ini itu bisa dilaporkan ke website ya, mudah-mudahan di depan bisa menjadi bahan pertimbangan jika nanti akan ada pembaharuan visi sekolah gitu. Dan apa yang kita hasilkan hari ini kalau dikembangkan lagi itu enak akan mendapat hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi sekolah kita. Karena visi kita buat ya pasti akan dicapai. Baik, itu saja. Terima kasih dukungan dari rekan-rekan semua untuk kegiatan ini, dan terima kasih juga Bu Bibi, diskusinya sangat baik sekali. Jangan lupa catatan penting atau laporannya nanti bisa diserahkan ke kepala sekolahnya, dan kemudian bisa dikasih dulu ke saya nanti untuk saya mengisi apa yang perlu saya isi terkait kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ibu saya, Ibu Mulia, ya, dan saya Ibu lainnya. Jadi itu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.